Coba bayangin deh, sebuah danau yang kelihatannya tenang banget, indah, tiba-tiba, boom, meledak. Tanpa peringatan sama sekali. Ini kedengarannya kayak adegan film ya kan? Tapi ini beneran kejadian. Fenomena alam yang nyata dan sangat mematikan. Jadi pertanyaannya simpel aja kan? Apa mungkin pemandangan yang sedamai ini ternyata nyimpen kekuatan penghancur yang luar biasa? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan jawabannya adalah iya, benar-benar terjadi. Bukan fiksi, tapi fakta di dunia nyata. Sebuah tragedi yang selamanya mengubah cara kita melihat danau-danau vulkanik. Lihat angka ini. Ini bukan sekedar statistik ya. Ini 1.746 nyawa manusia. Hilang begitu saja dalam diam, cuma dalam hitungan jam. Semuanya karena satu bencana di Danau Nyos, Kamerun. Ini jadi pengingat yang, mengerikan banget. Tentang kekuatan alam yang tersembunyi tepat di bawah permukaan. Dan jangkauannya nggak main-main. Awan gas mematikan dari danau itu menyebar sejauh 25 km. Bayangin, awan yang nggak kelihatan menyapu lembah dan nggak ngasih kesempatan sama sekali buat siapapun yang dilewatinya. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari kenapa danau bisa meledak, sains di baliknya, kita lihat kasus danau kembar yang mematikan, terus apakah ini ancaman global, dan yang paling penting, gimana cara kita menjinakkan danau pembunuh ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Sains di balik erupsi limnik. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya air yang kelihatan kalem gitu bisa nyimpen bahaya sebesar ini? Nah, jawabannya ada jauh di dasar danau. Fenomena ini namanya erupsi limnik. Gampangnya gini, ini tuh kayak danau lagi bersendawa gas, tapi dalam skala yang masif dan mematikan. Gas-gas ini asalnya dari aktivitas vulkanik yang ada di bawah danau. Cara kerjanya paling gampang dibayangin kayak kaleng soda. Coba deh pikirin. Gas karbon dioksida itu meresap ke dasar danau, terus kejebak di sana karena tekanan air di atasnya gede banget. Tahun demi tahun gas ini numpuk, makin banyak, makin jenuh. Nah, terus tiba-tiba ada pemicu. Bisa gempa kecil, bisa tanah longsor yang ibaratnya mengocok kaleng soda raksasa ini. Hasilnya, letusan gas yang dahsyat dan sama sekali nggak bisa dikontrol. Oke, sekarang kita lihat gimana teori tadi kejadian di dunia nyata. Kita masuk ke bagian 3, danau kembar mematikan di Kamerun. Ini dua contoh paling terkenal dan ironisnya dua-duanya ada di negara yang sama. Dan ternyata ini ada polanya loh, pola yang mengerikan. 2 tahun sebelum tragedi besar di Danau Nyos, ternyata udah ada peringatan. Danau tetangganya, Danau Monon, meletus dan menewaskan 37 orang. Sayangnya banget, waktu itu para ilmuwan belum benar-benar paham separah apa ancaman ini. Kekuatan Danau Nyos ini luar biasa. Bayangin aja, sekitar 1,6 juta ton karbon dioksida lepas gitu aja cuma dalam beberapa jam. Gas sebanyak itu cukup buat mendorong semua oksigen di udara. Akibatnya, ribuan orang dan hewan ternak mati lemas di tempat, seketika. Kutipan dari laporan tragedi Monon ini benar-benar bikin merinding. Kematiannya itu senyap, cepat, dan gak kelihatan. Para korban bahkan gak sempat berontak. Mereka hanya jatuh di tempat mereka berada saat itu juga. Nah, jangan kira ini masalah di Afrika aja. Kita masuk ke bagian 4, ancaman global. Walaupun kejadian paling parah ada di Kamerun, ternyata bom waktu kayak gini juga ada di berbagai penjuru dunia. Oke, sekarang kita lihat Danau Kivu. Ini ada di perbatasan Rwanda dan Kongo. Danau ini nyimpan gas 1000 kali lipat lebih banyak dari Danau Nyos pas meletus. 1000 kali! Coba kita bayangin bareng-bareng. Kalau Nyos aja akibatnya separah itu, gimana potensi kehancuran dari Kivu? Dan ini bukan cuma soal geologi lagi. Ini soal manusia. Ada lebih dari 2 juta orang yang tinggal di sekitar Danau Kivu. Mereka hidup di kota-kota padat kayak Goma dan Kibuye, dan setiap hari mereka hidup di bawah bayang-bayang ancaman ini. Ancamannya tersebar loh. Di Indonesia sendiri kita punya Danau Kelimutu yang terkenal cantik itu. Nah, perubahan warna airnya yang ikonik itu sebenarnya tanda aktivitas geokimia yang sangat intens di bawahnya. Terus kalau kita ke Italia, dekat kota Roma, ada Danau Albano yang punya catatan sejarah letusan dahsyat ribuan tahun lalu. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya biar gampang dilihat. Coba perhatikan, Nyos dan Monon sekarang statusnya dipantau. Artinya, udah ada solusinya dan gasnya dilepaskan secara aman. Tapi lihat Danau Kivu, risikonya masih tinggi. Dan danau lain kayak Kelimutu dan Albano juga punya potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Oke, setelah lihat semua ancaman tadi, pasti pertanyaannya, terus kita bisa ngapain?
Nah, di bagian kelima ini kita bahas solusinya, menjinakkan danau pembunuh. Untungnya, kecerdasan manusia udah nemuin cara buat ngadepin kekuatan alam ini. Solusinya itu namanya pipa degassing. Idenya sebenarnya sederhana tapi brilian banget. Jadi pipa panjang dimasukkan ke dasar danau, terus menyedot air yang penuh gas itu ke atas. Pas airnya naik kan tekanannya berkurang tuh. Nah, gasnya langsung lepas ke udara. Tapi lepasnya pelan-pelan, aman dan terkendali, jadi nggak akan ada lagi penumpukan gas yang berbahaya. Kalau di Danau Qifu, solusinya lebih keren lagi. Ternyata danau ini bukan cuma kayak CO2, tapi juga gas metana yang gampang kebakar itu. Jadi mereka nggak cuma buang gasnya demi keamanan. Mereka tangkap gas metana itu dan diubah jadi sumber listrik. Bener-bener keren, ancaman mematikan diubah jadi sumber daya yang berguna. Kisah tentang danau yang bisa meledak ini ngajarin kita satu hal penting. Di balik pemandangan yang paling indah dan tenang sekalipun, bisa aja tersimpan kekuatan yang nggak kita duga. Ini jadi bikin kita mikir ya. Di antara semua keindahan alam yang kita lihat setiap hari, kira-kira rahasia dahsyat apa lagi yang masih tersembunyi, diam-diam menunggu di bawah sana?